Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha tinggi, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Oleh karena segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami umat manusia ciptaan Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami hendak meneguhkan iman, keyakinan kami di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami lakukan bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap hati, setiap kehidupan, dan setiap telinga yang mendengar firman-Mu ini boleh dikuatkan dan boleh diteguhkan kembali iman kami agar terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Ketika kami boleh merenungkan kembali masa-masa di mana penderitaan dan kematian Tuhan Yesus pada hari ini, biarlah Tuhan menolong kami sekalian agar hidup kami boleh diperbaharui oleh karena firman Tuhan berkuasa di dalam kami sekalian. Bersabdalah Tuhan, penuhilah kami dengan roh-Mu, sehingga nama Tuhan boleh terus diperdengarkan di dalam sikap hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Jika kita sudah bersama membaca firman Tuhan pada hari ini, kita patut merenungkan bagaimana kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan, umat pilihan yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan berkuasa penuh di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka berada di negeri perbudakan, di bawah pemerintahan Firaun di negeri Mesir pada waktu itu, bangsa Israel mengalami situasi yang begitu sulit. Mereka bekerja begitu keras, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tekanan hidup, karena hidup sebagai budak di tanah Mesir. Tetapi kita melihat bahwa Allah yang memilih bangsa Israel tidak sampai hati melihat bangsa pilihannya berada di negeri perbudakan. Cukup 430 tahun bagi bangsa Israel untuk terus memohon kepada Tuhan agar mereka boleh dibebaskan dan tidak lagi mengalami perbudakan di Mesir. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan bahwa situasi ini adalah situasi yang begitu sulit yang harus dihadapi bangsa Israel. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa kasih setia Tuhan, kekuasaan Tuhan, bahkan otoritas Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Di mana pada waktu itu Allah memerintahkan Harun dan juga Musa untuk dilaksanakan atau dilakukan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel diminta untuk menyembelih anak domba atau anak kambing, dan darahnya itu dioleskan pada tiang pintu dan ambang-ambang pintu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kembali kepada kita akan kasih setia Tuhan, perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan manusia, di mana Dia menyelamatkan kita. Dia mengatur kehidupan umat manusia itu dengan sedemikian rupa. Bahkan Dia menyediakan kehidupan kekal bagi setiap manusia yang berdosa, yaitu dengan darah Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib. Setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Itu berarti bahwa jika pada zaman perjanjian lama, umat Tuhan, bangsa Israel, dapat memperoleh keselamatan dari kemusnahan dengan darah anak domba atau anak kambing yang dioleskan pada ambang-ambang pintu, maka dalam perjanjian baru pada umat Allah pada saat ini, sesungguhnya keselamatan itu telah diperbaharui di dalam darah Kristus yang dilakukan sekali
dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan berlaku sampai saat ini. Sehingga setiap orang yang percaya hidup di dalam kasih karunia Tuhan memperoleh kehidupan kekal. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita melihat bahwa di dalam karya keselamatan bagi bangsa Israel, di dalam karya keselamatan bagi umat manusia, Bapak Ibu dan juga saya pada saat ini, sesungguhnya Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kedaulatannya dan otoritasnya dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-12 pada bagian yang terakhir ketika Allah menegaskan kembali kepada bangsa Israel untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Allah menegaskan bahwa pada kalimat yang terakhir dia mengatakan, "Akulah Tuhan," di mana seolah-olah Allah mau agar umatnya taat, agar umatnya setia, agar umatnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, jalan yang disediakan oleh Tuhan agar dapat dinikmati dan dilalui oleh umatnya. Itulah sesungguhnya yang ingin ditegaskan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kita. Allah mau bahwa kedaulatan Tuhan itu terjadi bagi setiap orang yang telah menerima penebusan lewat darah Kristus. Agar kemahakuasaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan setiap orang-orang yang telah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan, menuju kebenaran, dan menuju kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa kisah ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ini mengingatkan kembali dan menegaskan kembali kepada kita sekalian bahwa jika kita sungguh-sungguh percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya di sana Allah telah berdaulat karena kita telah menjadi milik Kristus dan di dalamnya Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah berkuasa penuh atas hidup kita, maka setiap jalan kehidupan yang kita lewati, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau bangsa Israel harus melewati kesusahan untuk keluar dari Mesir, maka tentu kita juga mengalami kesusahan yang mungkin serupa tapi tidak sama dalam hidup ini. Mungkin kita sedang mengalami perbudakan terhadap uang. Mungkin kita sedang mengalami perbudakan terhadap hawa nafsu. Mungkin kita sedang mengalami tekanan hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan yang membuat kita sering kali melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Allah sanggup membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, jika Allah sanggup membebaskan mereka dari kemusnahan, dari tulah kematian anak sulung dan juga anak binatang, maka sesungguhnya Allah juga sanggup melakukan perbuatan ajaib itu di dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Asalkan kita sungguh percaya, kita sungguh meletakkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, maka Dia sendiri akan menentukan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita, memampukan kita, memberikan kita kekuatan melewati setiap situasi sulit dalam hidup ini. Kita percaya bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami kesulitan. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak pernah merasa kesukaran atau tidak pernah merasa menderita. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari biarkan otoritas Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari biarkan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka Dia sendiri akan menyediakan jalan keluar dalam hidup kita. Asalkan kita sungguh taat dan mau mendengar suara Tuhan dan perintah Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Biarlah kita pun juga seperti bangsa Israel, boleh dituntun oleh Tuhan untuk menikmati susu dan madu di negeri Kanaan. Biarlah hidup beriman dan percaya kita dalam memaknai masa-masa kesengsaraan dan kematian Kristus ini juga boleh menerima satu kenikmatan sukacita surgawi boleh terjadi dalam hidup kita
Karena Tuhan Yesus berkuasa dan berotoritas dalam kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh kembali menguatkan dan mengingatkan kepada kita sekalian untuk tetap teguh melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.